Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati SPD, mahasiswa dari IAIN Kerinci, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan resume dengan judul Perilaku Individu dalam Organisasi Pendidikan, Perilaku Kelompok dalam Organisasi Pendidikan, serta Kepemimpinan Super Leadership. Dalam hal ini, untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Yang pertama adalah perilaku individu dalam organisasi pendidikan. 1. Konsep dasar perilaku. Perilaku mencakup segala aktivitas manusia yang terkait dengan tindakan mereka, termasuk cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Dalam organisasi, individu membawa keyakinan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu yang mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi baru. Organisasi sendiri memiliki sistem seperti hierarki, tanggung jawab, dan wewenang yang membentuk lingkungan tempat individu bekerja. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama, kepribadian. Sifat bawaan seperti ekstroversi, stabilitas emosional, dan keterbukaan mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak. Seterusnya, motivasi. Motivasi internal dan eksternal mempengaruhi dedikasi dan kinerja individu. Kemudian sikap, yaitu sikap terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja mempengaruhi produktivitas dan interaksi sosial. Kemudian nilai dan norma pribadi. Nilai yang dianut individu mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan. Kemudian pengalaman kerja, yaitu pengalaman meningkatkan kompetensi dan kemampuan adaptasi individu dalam organisasi. Kemudian pendekatan untuk memahami perilaku individu. Ada 3 pendekatan yang utama. 1. Pendekatan kognitif. Dalam hal ini fokus pada proses mental internal, di mana individu menafsirkan lingkungannya. Kemudian pendekatan reinforcement, yaitu menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku individu melalui penguatan perilaku yang dihasilkan oleh lingkungan. Kemudian pendekatan psikoanalisis, yaitu mengaitkan perilaku dengan sistem kepribadian dan ketegangan internal yang muncul dari keinginan individu. Seterusnya, karakteristik individu. Karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian perilaku kelompok dalam organisasi pendidikan. Kelompok kecil dan primer. Kelompok kecil diidentifikasikan berdasarkan ukuran anggota, tapi tidak selalu tepat dalam jumlah. Kelompok primer adalah kelompok kecil yang memiliki rasa kebersamaan, loyalitas, dan nilai yang sama, seperti keluarga dan peer group. Semua kelompok primer adalah kelompok kecil, namun tidak semua kelompok kecil adalah primer. Kelompok formal dan informal. Kelompok formal dibentuk secara sengaja dengan struktur dan tujuan yang jelas, seperti panitia atau unit kerja. Sebaliknya, kelompok informal muncul dari interaksi sehari-hari berdasarkan minat dan hubungan personal, seringkali berkembang dalam kelompok formal. Kemudian kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka lebih responsif terhadap perubahan dengan keanggotaan yang dinamis. Kelompok tertutup cenderung stabil, menjaga keanggotaan dan kekuasaan dengan lebih mapan, serta berfokus pada perencanaan jangka panjang.
Kemudian kelompok referensi. Kelompok referensi berfungsi sebagai acuan atau standar untuk evaluasi diri. Fungsi sosialnya meliputi perbandingan sosial dan pengesahan sosial, di mana seseorang menilai sikap dan nilainya berdasarkan kelompok tersebut. Fungsi kelompok. Kelompok dalam organisasi memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, untuk mengurangi rasa tidak aman, menyesuaikan tugas kompleks, menyalurkan ide-ide, memfasilitasi afiliasi, dan sebagai alat untuk koordinasi, pengambilan keputusan, serta pengembangan sosialisasi dan pelatihan. Faktor pengaruh perilaku kelompok. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok adalah struktur kelompok, kohesi, komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Semua ini penting dinamika interaksi kelompok. Yang terakhir, kepemimpinan super leadership. Nah, kepemimpinan super leadership adalah kepemimpinan menekankan pemberdayaan individu untuk memimpin dari mereka sendiri. Pemimpin tidak mengontrol penuh, tetapi memberi kebebasan bagi anggota tim untuk mengembangkan inisiatif, belajar, dan berkembang.